Iya, Pagi. oke. Nah, nanti saya hari ini akan presentasi, tapi sedikit aja karena saya pengennya lebih banyak diskusi ya kita ya. Oke, kita mulai aja. Saya share slide presentasinya. Oke, sekedar perkenalan dulu ya. Mungkin tadi Maminya Rio belum sempat kenalin saya secara detail, tapi nggak apa-apa. Yang penting kenal sedikit aja dulu, karena kalau dibacain semua terlalu banyak ya. Jadi Iya, pada itu intinya, sudah saya share ya, di grup. ya. Jadi pada Heeh. intinya saya itu backgroundnya adalah kedokteran umum, ya, kedokteran umum. Cuman setelah lulus dokter, saya lebih banyak pengalaman di perusahaan farmasi selama hampir 20 tahun. Jadi saya sangat dalam mendalami tentang masalah suplemen, food suplemen terutama ya. Tapi kemudian terpanggil eh, ke dunia autisme dan akhirnya saya kembali lagi praktek menjadi dokter sebagai hanya khusus untuk menangani autis saja. Jadi memang panggilan saya di situ dan saya untuk itu Diam, diam. di sini CV saya hanya yang untuk autis saja. Jadi sebenarnya kalau banyak sih masih banyak lagi yang pengalaman yang lain. Jadi di sini saat ini karena ingin mendalami autis, S2 saya itu MBA tapi S3 saya sekarang lagi S3 doktor psikologi ya. Jadi khusus psikologi pendidikan karena saya pengen sekali mendidik anak-anak autis dan juga terutama saya tertarik dengan ilmu perilaku ya, behavior. Dan saya senang karena salah satu penelitian saya di S3 adalah saya ingin mendidik orang tua untuk bisa menjadi menterapi anaknya dengan terapi ABA. Dan kemarin penelitian saya sudah selesai dan itu berhasil dengan signifikan bahwa dengan mengajarkan orang tua teknik mengajarkan keterampilan sosial ke anak dengan terapi yang saya buat yaitu terapi sosial behavior analysis terapi yang saya buat kurikulumnya dan pelajarannya yang saya training ke orang tua dan itu ternyata berhasil signifikan meningkatkan keterampilan sosial anak. Jadi saya sangat semangat ya, artinya dengan Bapak Ibu di sini, tentunya di grup Maminya Leo tentu adalah orang tua yang sudah berjuang untuk mau menterapi anaknya. Nah sekarang mungkin Bapak Ibu sekalian banyak yang penasaran, apalagi nih, apalagi, apakah cukup dengan terapi saja? Nah kadang-kadang eh, suka kita temui ya, kok udah saya kenceng, udah saya kuat, udah saya disiplin gitu. Tapi kok anak saya nggak maju-maju nih. Selalu ada masalah nih, selalu ada something wrong gitu. Dan setiap anak kan beda-beda ya. Itulah keunikan dari autisme. Tidak ada satu anak pun yang sama ya. Nah, jadi ada apa sih sebenarnya? Nah, ternyata banyak sekali faktor-faktor lain yang bisa kita perbaiki lagi, kita bantu lagi supaya anaknya menjadi lebih baik. Salah satunya adalah dengan intervensi biomedis untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini saya memang lebih berkecimpung di autisme, tapi untuk presentasi pada malam hari ini untuk kurang lebih sebagai untuk seluruh anak berkebutuhan khusus ya. Nah, jadi apa itu biomedis? Tentu saya nggak mau lebih terlalu dalam mengenai teori-teori dan dasar apa itu maksudnya. Cuma secara garis besar terapi intervensi biomedis itu bukan sesuatu hal yang baru ya. Sebenarnya dari zaman dulu udah ada. Dari tahun 60-an. Cuman kadang-kadang ditinggalkan atau dokter males melakukannya. Karena apa? Kalau kita melakukan intervensi biomedis, itu adalah intervensi khusus perorangan, per individual. Seperti saya contohnya, saya kalau melakukan konsultasi tiap anak waktunya 1 jam. Dan itu sulit dilakukan oleh dokter biasa yang hanya punya waktu untuk ketemu anak paling 10 menit, 15 menit ya kalau ke dokter anak yang nggak ada waktu untuk eksplor lebih lanjut. Padahal kalau untuk autisme dan anak berkebutuhan khusus lain yang memerlukan penanganan yang bukan hanya sekedar obat biasa, kita perlu lihat apa itu masalahnya, masalah kesehatannya sampai ke dalam-dalamnya. Kenapa? Karena anak-anak itu sudah
kita harus lihat masalahnya di mana ya. Jadi masalah itu bisa ada masalah kesehatan ya. Itu sejak kita harus bertanya sejak paparan selama kehamilan ya. Contoh, jadi eh, misalnya apakah di saat kehamilan itu ada makanan, obat-obatan, ada racun, paparan logam berat, faktor gaya hidup, atau ada em, paparan mikroba, atau bahkan ada masalah di pihak ayah, misalnya ayahnya usianya sudah lebih lanjut gitu ya, di atas 40, ibu di atas 40 itu termasuk faktor resiko yang bisa menyebabkan adanya ketidakseimbangan saluran cerna di ibunya saat saat mengandung. Nah, juga nanti ada juga faktor dari racun-racun patogen dari pihak ayah dan ibu. Misalnya ibunya pakai amalgam lah, atau saat hamil ibunya diet tertentu gitu ya, suka makan seafood dan lain-lain, dan atau suka kena plastik, logam berat dan lain-lain. Nah, itu mempengaruhi sejak dari kandungan, paparan ke bayi sejak kita dari kandungan. Nah, nah setelah bayi lahir pun hal-hal yang mempengaruhi faktor-faktor kena ke bayinya itu juga berpengaruh. Misalnya apakah ada paparan mikroba seperti infeksi, dia kurang bakteri baik, ya terlalu banyak dikasih antibiotik misalnya karena faktor obat-obatan, atau makanannya terlalu banyak nasi, terlalu banyak gula, karbohidrat, terlalu banyak makanan kaleng-kalengan, racun, kurang nutrisi dan lain-lain. Dan kemudian misalnya juga ada racun dari lingkungan seperti terkena merkuri, kena timbal, asap kendaraan bermotor dan lain-lain, pestisida, atau bahkan anak ini ada nggak cocok suatu vaksin tertentu, ya, atau ada gaya hidup dan faktor lain yang berperan, misalnya stres atau proses melahirkan yang disesar, yang tidak melalui jalan lahir sehingga sistem imunnya itu kurang gitu ya, itu bisa juga sehingga nanti bayi itu juga mengalami disbiosis atau ketidakseimbangan dari saluran cerna dan gangguan sistem imun. Nah, hal-hal ini semualah yang bisa menyebabkan adanya suatu kerentanan genetik di dalam badan. Jadi gen kita berubah. Mestinya gen setiap orang itu sama, ya. Sama setiap orang kecenderungannya eh, seperti apa. Cuma karena ada berbagai faktor yang berbeda ini, lingkungan, lifestyle, gaya hidup, makanan, asupan, kebiasaan, ya, maka ada yang namanya kerentanan genetik. Yaitu misalnya ada contohnya kerentanan genetik. Dia jalur dia tidak bisa detox atau dia jadi ada gangguan metabolisme, resistensi insulin, cenderung ke arah diabetes dan lain-lain, ya. Nah, setiap orang itu kerentanan genetiknya tidak ada yang sama. Makanya ini yang agak sulit. Makanya itu yang sebagai dokter biomedis atau kalau kita mau mencari dokter yang benar-benar menangani biomedis, itu yang harus bisa menelusuri dan mau mencari tahu hal-hal seperti ini. Jadi bedanya apa dengan kalau mau tahu dokter biasa, dokter biomedis yang mana? Kalau dokter biasa tanyanya nggak tahu dalam. Tapi kalau dokter biomedis dari awal ya itu udah ditanya melahirkannya gimana, di saat hamil gimana. Jadi pertanyaannya itu banyak banget. Kenapa? Karena itu yang sangat mempengaruhi gangguan-gangguan pada proses biologi pembentukan dasar dari seorang anak. Bagaimana detoksnya, bagaimana metabolisme, bagaimana metabolisme itu kayak mesin-mesin di tubuhnya, bagaimana fungsi imunnya. Nah, kalau itu ada gangguan, maka muncullah makanya ada gangguan perkembangan, perkembangan kognitif, mental, timbullah autisme, ADHD dan lain-lain. Nah, makanya yang beda adalah intervensi biomedis adalah kita mencari tahu. Yang kita tahu kan sekarang ujungnya nih, pasien datang ya atau anak datang dengan masalah. Nah, kenapa masalahnya? Apakah cukup cuman misalnya sakit perut, udah dikasih obat menghilangin sakit perut? Ya udah itu aja. Nggak bisa karena kita harus lihat sakit perutnya kenapa, apa ada masalah di sini dan lain-lain. Nah, itu yang harus dirinci satu-satu ya. Nah, ada 4 gangguan biomedis dasar yang sering terjadi pada anak berkebutuhan khusus. Nomor satu, saluran cerna itu paling sering, sekitar 80% ya. Saluran cerna, apakah ada leaky gut ya? Kemudian
eh, gangguan daya tahan tubuh, imun sistem. Apakah imun sistemnya lemah atau terlalu berlebihan, seperti terlalu banyak alergi, terlalu banyak peradangan, dan lain-lain. Kemudian kita lihat juga masalah nutrisinya. Apakah gennya itu mempunyai kelainan, ada bermutasi sehingga tidak bisa memecah satu vitamin, tidak bisa memecah mineral. Itu juga kita harus lihat. Jadi kalau ada gennya seperti itu, ya kita harus customize, dia harus lebih ekstra mendapatkan vitamin atau mineral itu, ya. Kemudian apakah dia mempunyai gangguan ngeluarin racun? Karena kita kan nggak bisa sulit sekali menghindari logam berat. Kadang-kadang kita nggak tahu. Kita makan sayur, buah yang kira-kira sehat, nggak taunya itu penuh dengan pestisida, ya kan? Atau kita keluar rumah aja udah penuh dengan polusi, kendaraan bermotor, timbal, dan lain. Apa? Ya, kan nggak mungkin kita cuma diem di rumah, anaknya nggak boleh kemana-mana, nggak mungkin juga. Jadi, untuk itu kita perlu sistem proses metabolisme tubuh, ada pengeluarannya, ada detoksnya, ya, untuk mengeluarkan heavy metal yang ada. Itu nggak boleh bermasalah. Jadi, tapi ada gen-gen yang ada anak-anak yang mempunyai gen yang tidak bisa ngeluarin racun. Itu harus dibantu berarti dengan intervensi biomedis tadi, ya. Nah, ini gambaran leaky gut ya. Contoh gambaran leaky gut pada anak 8 tahun. Eh, Kayak apa sih leaky gut? Leaky gut tuh luka ususnya. Ususnya luka, eh, leaky itu adalah bocor ya. Sebenarnya apa? Kenapa dia luka? Terjadi banyak sekali peradangan di situ. Jadi kayak sariawan gitu ya. Mestinya kalau usus itu halus ya di belakang, seperti di belakang ini ya, di mukosa di belakang mulut ya, itu kan halus ya kalau kita raba kayak gitulah kurang lebih usus. Tapi kalau dia banyak sekali makanan yang dia mestinya nggak bisa, nggak cocok, alergi, ya, terus dikasih, dimasukin, dimakan, lama-lama luka khususnya. Nah, masalahnya apa? Selama ini kan kita tidak tahu bahwa bentuk alergi itu seperti apa ya. Kita taunya alergi itu cuma bentol gatel. Selama makan nggak ada bentol gatel, ya berarti dia tidak alergi. Biasanya kan uh, masyarakat awam seperti itu ya, yang kurang tahu. Tapi sekarang udah berbeda. Bentuk alerginya adalah langsung ke arah perilaku. Kelihatan nih perilakunya. Jadi dikasih makanan salah, dia jadi lebih hiper, dia lebih nggak konsen. Udah diajarin sekarang, besoknya lupa. Kemarin sudah ingat, sudah bisa, sekarang lupa. Sekarang nggak fokus, nggak konsen, dan lain-lain. Masih tetap hiperaktif, udah diajarin nggak masuk-masuk. Nah itu kenapa? Ya, berarti ada terjadi proses peradangan di sana. Bisa peradangan di mana? Di usus, bisa di otak juga. Ya. Nah, jadi ini adalah gambar contoh foto ya, bahwa kadang-kadang dengan melihat perilaku anak kita udah tahu, oh ini anak ada masalah nih biasanya. Contoh, kalau anaknya yang tidak bisa ngomong nonverbal, kita perhatiin dari tingkah lakunya. Kalau dia udah mulai uh, pegang perutnya, suka begini, karena dengan ditekan perutnya dia merasa lebih enak. Nah ini udah curiga nih, apakah ada masalah pencernaan? Atau anaknya perutnya buncit, badannya kurus kering, apakah ada masalah pencernaan? Atau masalah pencernaan tuh misalnya kentutnya busuk sekali. Nah, kita lihat apakah ada itu. Atau nanti ada disbiosis, ada ketidakseimbangan di dalam saluran cerna di usus. Apa itu ketidakseimbangan saluran cerna di usus? Jadi di dalam usus kan ada banyak cacing, bakteri, segala macam ya, bakteri baik, bakteri jahat, ada jamur. Itu harus balance. Kalau misalnya berlebihan, ya itu berbahaya. Kayak jamur berlebihan, makin lama makin luka tadi ususnya, ya. Nanti kalau jamur berlebihan itu bisa juga berlebihan di perut, nanti keluar keluar kelihatan di dalam kulit. Contoh jamur di kulit ya kayak gini. Pokoknya kalau udah jamur ada di sering jamuran anaknya, nah itu kita harus curiga di perutnya jamurannya juga banyak nggak. Jamuran timbul di mana-mana, di mulut, di mana lidah, semua tonsil ya. Itu udah warning sign, berarti perutnya juga pasti luka, perutnya juga pasti bergigat tuh, ya. Makanya harus diobatin, kayak gitu. Bukan hanya ngobatinnya juga nggak bisa sebentar, nggak seperti anak lain, ya. Pengobatan jamur nggak cukup cuma 3 hari aja. Dan seringkali ibu-ibu
ngobatinnya salah. Jadi makanya self medication atau pengobatan sendiri itu nggak boleh banget ya. Hati-hati, mau cuman suplemen kayak apalagi obat-obatan yang kayak anti jamur dan lain-lain. Itu kalau salah-salah kita ngobatin, misalnya ngobatinnya nggak runut, nggak tuntas, lama-lama jamurnya nggak mempan sama obatnya. Jadi resisten, susah lagi kita nyari obat yang pas buat anak-anak ini. Ya, makanya jangan sembarangan. Bertanyalah pada. Bahkan saya pernah melihat ada satu grup yang bahkan menawarkan saling curhat. Saya senang dengan PSG ya, artinya Parent Support Group seperti grup ini. Cuman jangan semoga dengan ada cara jangan sembarangan soal suplemen, menyarankan ke ibu-ibu lain. Karena tiap anak itu beda loh, ya. Dosisnya beda, jenis suplemennya beda. Jangan sampai salah. Karena pernah ada satu grup yang bahkan menawarkan obat penenang. Karena dia bilang anaknya pakai obat penenang ini, tenang anaknya. Nah, tapi dia tidak tahu efek sampingnya apa. Jadi semua ibu-ibu lain beli itu obat penenang. Ya, jadi sangat berbahaya sekali. Padahal obat penenang itu kalau diminum jangka panjang bisa pengerutan otak dan lain-lain ya. Otaknya shrinking, atrofi dan lain-lain dan jadi tambah masalah lagi kalau salah. Nanti makanya jangan self medication. Itu pesan saya ya. Nah, jadi yang fokus kita adalah kita semua harus balance di badan ini. Semua harus tertata dengan tenang gitu ya. Kayak ini contohnya, fungsi dari sel saraf di otak juga harus balance. Namanya mood ya. Apakah dari neurotransmitter di otak itu seperti epinefrin, serotonin, dopamin itu harus balance. Kalau dia balance, makanya nggak ada yang berlebihan atau nggak ada yang kekurangan. Makanya mood anak itu baik. Biasanya anak-anak ABK itu sering disertai dengan gangguan mood, gangguan fungsi kognitif, dan lain-lain. Nah, itu masalahnya biasanya di saraf ya. Kalau dia diajarin terus nggak ngerti atau marah-marah terus, itu kenapa? Ya, harus selalu cek apakah ininya balance ya. Contoh nih, misal kalau terlalu banyak norepinefrin, terlalu banyak serotonin, dia pasti kecemasan, dia gelisah, dia impulsif. Kalau dia norepinefrin dan dopamin dia bermasalah dua-duanya, dia pasti ada masalah dengan atensi, ya. Kalau serotonin dan dopamin dia bermasalah dengan nafsu makan, lapar, 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 lapar. Uh, Seksnya juga bermasalah, lebih agresif dan lain-lain, ya. Serotonin lebih ke arah OCD, anak-anaknya lebih sangat obsesi. Kalau suka air-air, terus kalau suka ngeliat AC-AC, terus ya atau gangguan daya ingat dan lain-lain ya. Kemudian bila ada masalah di sini dia jadi nggak konsen, dia bermasalah dengan energi ya, atau di dopamin dia nggak ngerti gimana arti dari reward, dikasih reward nggak mempan ya, nggak ada motivasi, nggak ada keinginan ya, itu dopamin yang kalau bermasalah ya. Nah, jadi it is a complex situation ya, jadi ada masalah situasi yang sangat kompleks di badan yang harus dipahami dan nggak boleh sembarangan karena ada mutasi genetik ya di siklus metilasi. Jadi seringkali ibu-ibu di sini suka self medication itu nanti bahaya Bu, karena ini ibaratnya ya, uh, ini mesin ya. Kalau kita salah kasih oli ya, ini kan ibaratnya ya, saya sih ibaratin aja ya. Badan kita tuh kayak roda berputar, yang satu berputar ke sini, yang satu berputar ke sini, yang satu berputar ke sini gitu ya. Kalau ada salah ngasih oli, nanti pemutarnya jadi salah atau malah akan diem, stuck. Nah, kalau diem, nggak akan berfungsi dia, ya. Makanya jangan nanti nggak sembarangan gitu. Nah, makanya kadang kala kenapa kita butuh vitamin, kita butuh suplemen di dalam pengobatan biomedis ini karena intervensi ini, karena memang kebanyakan tadi ada masalah di situ, penyerapannya bermasalah. Jadi dia harus ekstra, harus lebih banyak dibanding anak tipikal, anak biasa ya. Jadi makanya kadang-kadang dosisnya itu nggak bisa sama dengan anak-anak biasa. Contoh
Biasanya vitamin D ya dikasih kalau yang itu kan 900 IU gitu apa sih? Nggak sampai lah 400 IU ya yang kayak kecil-kecil itu. Nah, nah kalau kalau dia memang bermasalah di genetik vitamin D mana cukup segitu nggak cukup ya. Nah, terus eh, apa sih biomedical approach itu macam-macam ya. Biasanya proses-proses intervensinya adalah clean up the gut, ya bersihkan usus, diet, jaga lingkungan, atasi semua masalah di saluran cerna, atasi masalah metilasi, kemudian imun sistemnya diperbaiki, nutrisinya disupport, kemudian mencegah terjadinya kerusakan sel dan detox ya ngeluarin racun harus lancar dan inflamasi di sel saraf diperbaiki peradangan-peradangan sel saraf. Nah, jadi biasanya dengan diet atau kemudian suplemen atau kalau perlu obat, obatnya adalah obat anti jamur dan lain-lain, itu bila diperlukan ya semuanya bila diperlukan. Nah, untuk tahu apa saja yang dibutuhkan, saya jujur aja nggak bisa diterangkan di eh, seminar seperti ini karena setiap kebutuhan itu beda-beda. Karena mungkin kita kalau kita Google apa aja suplemen autism, semua juga dia butuh. Buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Tapi apa yang dibutuhkan untuk anak nggak bisa, harus di bawah supervisi dokter. Ya, jadi harus customize gitu ya. Nah, yang penting tapi tentu saja Bapak Ibu sekalian akan banyak ditawarkan oleh seseorang, ibu-ibu lain pakai suplemen saya nih, anaknya jadi bisa bicara, ting gitu kan, ting bisa bicara, anaknya jadi apa konsentrasi, bisa belajar gitu, ting. Apapun itu juga, saya cuma berpesan, pilihlah, lihat komposisinya, ya. Jangan cuma di depannya tulisannya ada gluten free, tapi ternyata di komposisinya ternyata dia mengandung soya, mengandung apa sugar banyak banget. Jangan. Jadi syaratnya yang bisa diberikan adalah yang hipoalergenik. Apa itu hipoalergenik? Yaitu harus ada tulisannya free of cari sumbernya siapa, pabriknya siapa yang buat, ya, di mana dia, lihat websitenya suplemen-suplemen itu ya. Apakah dia dites sudah dites bebas logam berat suplemen itu? Apakah dia bebas alergi, zat alergen ya, seperti kasein, gluten, soya, kacang-kacangan, dan lain-lain. Apakah dia bebas mikroba, udah dites belum tuh suplemennya? Apakah dia bebas pestisida, dan lain-lain. Ini sangat penting. Karena jangan sembarangan, ya, karena mentang-mentang ada tuh yang jual ya, ibu-ibu jual, ini dari Amerika nih, Amerika. Jangan sembarangan, ya. Karena saya kerja di perusahaan farmasi di luar Indonesia juga cukup lumayan lama ya. Jadi saya tahu syarat-syarat registrasi suplemen di Amerika, terutama suplemen nutrisi ini tidak perlu dipersyaratkan untuk ngecek ini semua, kecuali obat. Kalau obat itu harus ngecek ini semua. Dia harus bebas logam berat dan lain-lain. Jadi suplemen nutrisi di Amerika itu lebih gampang di launchingnya, dijualnya lebih gampang. Tapi nggak semuanya seperti ini. Jadi kalau pilihlah nutrisi yang memang biasa dipakai untuk anak-anak otis ya. Ada tulisannya seperti ini. Saya kasih contoh ya. Bagaimana cara membaca? Baca selalu suplemen facts atau komposisinya ya. Kita lihat nih. Ini adalah satu jenis suplemen. Kita lihat apa sih isinya? Oh, oke. Ada kalorinya, ada proteinnya, bagus. Oh, mengandung kolostrum. Nah, di sini kita harus perhatikan. Ternyata mengandung susu. Wah, susu nggak bisa. Jangan. Walaupun dia ada tulisannya free of segala macam, tapi dia mengandung susu. Walaupun dia ada tulisannya gluten free, tapi ada susunya. Ya nggak bisa. Karena yang paling bahaya itu adalah susu dan tepung terigu. Ya, untuk otak jangan deh. Itu musuh yang paling haram ya. Lebih baik jangan. Nah, bagaimana yang tepat, yang benar? Contoh nih kita lihat. Oke, dia vegetarian kapsul, kemudian dia ada tulisannya.
Contents mengandung, tidak mengandung ya. Contents no egg, telur nggak ada, dairy oke nggak ada, pengawet nggak ada. Ini bagus sekali, soya, wheat, yeast segala macam. Tidak ada pewarna buatan, tidak ada perasa buatan, tidak ada macam-macam ya, tidak ada kasein ya. Dan kalau bisa sih ada autismnya ya, license-nya kalau bisa. Nah, jadi kuncinya adalah hati-hati dengan apa yang kita makan. Suplemen termasuk hati-hati, snack-snack juga anak hati-hati karena kadang-kadang ada kurang jujur ya, kecuali belilah snack yang ada tulisannya, yang ada apa itu komposisinya, benar-benar komposisinya. Jangan sampai ada yang keselip gitu ya, ada gulanya, ada apanya gitu ya. Nah, ini ada Dr. Sydney Baker, salah satu pembimbing saya, itu ngajarin kalau eh, biasanya dokter-dokter biasa kalau ada anak-anak yang hiperaktif dan lain-lain gampang sebenarnya SOP kedokteran cuma satu, kasih aja obat penenang ya. Tapi itu ibaratnya kalau dokter biasa ngasih obat penenang, itu ibaratnya kita cuman ya anak bermasalah, ibaratnya kayak anak bermasalah, dia merasa badannya nggak enak, terutama kalau dia nggak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, ada kesulitan berbahasa, jadi dia mengungkapkannya dengan perilaku, jadi dia merasa gelisah ya. Itu ibaratnya seperti duduk kumpulan paku di kumpulan paku ya. Jadi mestinya apa yang kita lakukan kalau kita duduk di paku, kan rasanya nggak enak ya, sakit, jadi rasanya goyang-goyang dia karena nggak enak pantatnya, ada banyak pakunya. Jadi solusinya bukan kita kasih obat yang bikin nyaman, nggak berasa gitu loh pakunya ya, tapi adalah penanganannya adalah kita satu-satu kita cari apa yang bikin dia nggak duduknya nggak enak. Oh, ada pakunya di sini, cabut. Ada pakunya di sini, cabut. Itulah biomedis, satu-satu kita lihat. Masalah apa? Oh, masalahnya di sini. Masalah apa di sini? Dan itu memang harus detail, ya. Nah, terus apakah dengan nyabut paku masalah itu akan hilang? Tiba-tiba ting gitu dengan dia cuman ada tuh yang ibu-ibu yang diet sebulan, 2 bulan udah bilang kok nggak ada apa-apanya dok. Kita bayangin gini ya, pantat tuh ketusuk paku, kita cabut tuh paku. Terus pantatnya sekarang gimana? Masih ada bolong pakunya kan? Nah itu rasanya gimana? Walaupun pakunya udah nggak ada, masih sakit kan? Masih butuh penyembuhan kan? Nah itu juga sama. Sekarang anak ini usia 10 tahun, baru mulai diet 2 tahun. Ya, saya kasih contoh, berarti dari umur 0 sampai 10 tahun, selama 10 tahun itu dia udah kena racunnya banyak. Betapa rusaknya, betapa pantatnya bolongnya itu ya, gara-gara pakunya. Kemudian mencoba diet, hilangin itu semua sumber-sumbernya 2 bulan, dan dia mengharapkan dalam waktu singkat anaknya udah baik. Nggak ada yang mungkin. Kalau misalnya 10 tahun racun masuk, berarti perlu perlu jaga makanan itu berapa lama? Ya 2 kali 10. Kalau saya sih, ya. Untuk saya sarankan ya gitu, udah ngeracunin gampang, ngerusak, bikin luka usus gampang. Tapi yang susah adalah penyembuhannya. Berbotol-botol suplemen itu dibutuhkan untuk gara-gara satu makan mie instan. Ya, pikirkan kalau mau ngasih yang seperti itu. Nah, jadi ibaratnya kalau saya, apa sih yang anak ini kita harus jaga? Apa yang harus kita lakukan kalau punya dikasih ini mobil bagus banget ya dari Tuhan, anak kan luar biasa bagus sekali ya. Jadi biasanya mobil itu harus kita jaga, tiap hari masukin garasi. Anak juga sama, dijaga, jangan kena semua paparan lingkungan logam berat, makanan dan lain-lain. Masukin garasi, dibersihin tiap hari, bersihin lingkungannya. Tapi apakah dengan masukin garasi bisa berfungsi nggak dia sebagai mobil? Tentu enggak. Tentu dia harus mobil itu harus diisi bensin yang cocok, oli yang cocok supaya mesin-mesinnya bisa jalan. Tapi apakah dengan diisi oli bensin dicuci tiap hari dia adalah mobil? Belum tentu, karena mobil itu harus di starter.
supaya dia bisa jalan sebagai alat transportasi, dibawa tanjakan, turunan, belokan, curam, apa segala macam. Ya, itulah terapi. Jadi harus dilatih. Nah, tiga kunci ini sebenarnya yang penting, ya, bahwa tiga strategi penanganan holistik itu adalah satu, stop racun, jaga lingkungannya, hindari logam berat, lakukan diet ya yang benar, rotasi makanan. Kenapa mesti rotasi minimal 4 hari? Karena alergi itu bisa panjang sampai 72 jam. Kemudian catat makanannya apa, lakukan pemeriksaan lab berkala. Yang kedua adalah kita harus isi oli yang benar, bensin yang benar. Kita perbaiki metabolisme tubuhnya. Berdasarkan lab tadi kita perbaikin, kita lihat organ tubuhnya apa yang rusak, metabolisme apa yang bermasalah dengan bantuan suplemen dan obat-obatan. Jangan merasa sudah puas, sudah minum suplemen sendiri dengan dosis yang minimalis kalau saya bilang. Dengan suplemen yang minimalis. Kadang-kadang, oh saya udah minum, ada pasien datang, saya udah minum suplemen dok. Udah berapa tahun bu? Udah 5 tahun. Oke, apa yang diminum? A, B, C, D. Berapa dosisnya? Satu, 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 satu. Nah oke, kita lihat. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, tapi saya buktikan dengan lab. Oke, kita lihat lab ya Bu, kadarnya gimana. Ternyata setelah dicek labnya, semua nutrisinya itu kadarnya di bawah rata-rata. Jadi buat apa minum suplemen yang cuman bumbu istilahnya gitu. Nggak ada gunanya. Dan yang nggak dibutuhin diminum. Ya, buang duit aja. Selama bertahun-tahun. Yang ketiga itu kejar keterlambatan. Saya yakin ibu-ibu di sini sangat rajin ya, karena mau belajar gitu ya. Pasti mau belajar, mau melatih intervensi dan lain-lain. Cuman saya anjurkan bahwa kita harus punya patokan, target. Karena saya juga senang sekali dengan ilmu behavior. Jadi target, harus ada target bahwa anak ini saya mau tujuannya, targetnya harus apa? Target kita harus selalu dia harus setara dengan anak seusianya. Nah, jadi harus ada patokannya. Anak seusianya bahasanya harus seperti apa? Motorik halus, motorik kasarnya, personal sosialnya, social skillnya harus seperti apa? Itu patokan kita, ya. Jadi terapi nggak cuma asal-asalan doang, terapi-terapian, tapi kita harus ada targetnya, ya kan? Target kita ada. Terus kemampuan kita nih anaknya semana. Nah, kita harus ke sini gimana caranya? Gapnya apa masalahnya? Dan kalau misalnya nggak maju-maju nih, berbulan-bulan itu lagi tunjuk merah, tunjuk merah, tunjuk merah, nggak maju-maju, kenapa? Nah, makanya harus ada orang yang diajak komunikasi, yang memantau, yang membantu Bapak Ibu sekalian. Ya, nah jadi itu aja dari saya. Eh, Berikutnya silahkan, saya kalau ada yang mau tanya silahkan. Ya, Ini terima kasih banyak, Dok. Bagus udah banget lama juga ya pemaparannya, ternyata. Dok. Saya pikir saya udah cepat. Yuk silakan yuk, pada Iya, nanya yuk. saya baca ya pertanyaan yang masuk, Dokter, Ya, dari Ibu Ana. Anak saya pupnya susah, rata-rata seminggu 2 kali, tapi sebenarnya bentuk pupnya biasa, cuma agak padat. Apa yang harus saya lakukan, Dok? Silakan. oke. Nomor satu, itu artinya sudah bermasalah. Ya, pup nggak boleh berapa? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, Oke, saya mau tanya, makan sehari berapa kali? Bu Apakah Ana. anaknya makan seminggu 2 kali juga? Iya, iya Enggak dok. kan? Tentu Seminggu enggak. 3 kali, apa Ya. sehari 3 kali. Oh, seminggunya 3 kali. Ya kan, tentu sehari, gini ya Bu ya, sehari tentu 3 kali. Ya berarti kan dari makanan sehari 3 kali itu ada sampah dong. Nah itu ditumpuk. Iya, Nah itu iya. nggak bagus. Pokoknya itu udah bermasalah. Udah masalah utama. Jadi PR ibu adalah dia harus tiap hari. Nggak ada alasan. Ya. Hmm. Kalau nggak tiap hari udah masalah. Detoksnya terganggu. Kalau detoks terganggu apa? Itu sampah ngumpul Bu di perut. Kalau makin lama makin numpuk, apalagi mungkin yang seminggu 2 kali itu nggak benar-benar full keluarin, jadi masih ada sisanya, kerak-keraknya itu ada, ya itu kerak itulah yang bikin nanti masalah ke otak kalau ada logam berat numpuk, waduh masalah. Jadi nggak boleh Bu, harus eh, dilihat kenapa, apakah minumnya kurang, buahnya kurang, sayurnya kurang. Itu masalah nomor satu. Tugas ibu adalah bikin dia pup tiap hari, ya.
Iya. Dok, kalau misalnya minum apa dok kayak probiotik itu nggak apa-apa dok? Nah, saya kebetulan ditanyain ya probiotik itu hati-hati ya. Eh, saya kerja di perusahaan farmasi kan lama ya. Jadi saya tahu kalau di Indonesia itu probiotiknya adalah yang bakteri baiknya yang dibiakannya media susu ya. Media pembiakan bakteri yang bikin bakteri tumbuh itu mengandung susu. Itu yang paling murah, media pembiakan yang paling murah ya, supaya probiotiknya terjangkau oleh rakyat Indonesia. Tapi ada jenis probiotik lain yang dibiarkan di non-dairy, bukan susu. Ini lebih mahal nih barangnya. Jadi pilihlah probiotik yang ada tulisannya casein free, gluten free, free itu semua. Itu pesan saya. Tapi kalau mau probiotik yang murah banyak, tapi itu mengandung susu sama juga bohong gitu ya. Iya. Jadi racunnya dari probiotiknya. Berarti casein free sama gluten free ya dok ya? Ya semua apa whole fruit-nya banyak deh ya. Iya. Oke, Terima saya kasih dok. saya Terima lanjut kasih. ya. Pertanyaannya banyak, waktunya sudah menipis. Saya lanjut. Dari Bunda Aulia, anak saya laki-laki 7 tahun, 2 bulan terakhir ini pupnya cuma 1 atau 2 kali dalam sepekan. Sama ini. Sama Tidak ya. ada tanda-tanda tidak nyaman pada perut, pola tidur seperti biasa, anak saya tidak diet. Apa penyebabnya ya dok? Sama ya ini mungkin Sama ya. pertanyaannya. Ya, ini saya Pokoknya lewatkan. kalau jangan tunggu sampai ada tanda-tanda dahsyat baru baru panik ya karena itu udah terlambat. Pokoknya Oke. itu udah nggak normal ya. Mm-mm. Saya lanjut dari Ibu Medita Maharani. Izin bertanya dok, anak saya laki-laki 5 tahun sudah diagnosa ASD. 6 bulan terakhir menjalani diet total. Diet JF, GF, SF low phenol. Sudah periksa IgG food dan sudah tidak mengkonsumsi lagi makanan. Dicurigai alergi dan hasil IgG food. Tapi kenapa setelah itu malah ada masalah pada pencernaannya dok? BAB-nya yang sebelumnya rutin tiap hari sekarang malah tidak teratur. Perutnya juga jadi sering kembung setelah Berarti dia diet. dietnya salah ya. Apakah dietnya ibu itu di bawah pengawasan dokter atau diet-dietan sendiri? Itu makanya salah. Pokoknya kalau masih ada masalah, masih salah. Dan itu masih ada yang nggak benernya. Nggak, ya yang kadang-kadang suka keselip gitu ya. Jadi nggak semua CFGF itu selesai masalahnya. Justru nanti di misalnya nih, saya kasih contoh. Oke, dari ibu-ibu bilang yang aman adalah sawi, kol, jambu gitu misalnya ya. Kan gitu ya. Tapi ibu itu ngasih jambu tiap hari. Hari ini jambu merah, besok jambu bol, besoknya jambu-jambuan. Lama-lama tuh anak kencing-kencing. Kencing-kencing, ulak-balik, kencing-kencing, ulak-balik. Karena oksalat tinggi. Timbul lagi masalah baru. Atau oke, kol aman dari pagi sampai sampai malam makan kol mulu. Kembung dia begas. Nah, apa yang makanan yang dimakan saat ini? Gitu. Ya, coba dianalisa lagi. Itulah yang makanya jangan sendiri udah diet ketat. Nah, saya tuh kalau ada orang tua yang bilang diet ketat, ketat apa sih? Iya, jadi udah diet ketat tuh udah sampai kurus badannya. Nah, itu salah besar ya. Itu artinya diet orang tua yang melangsingkan badan. Kalau anak-anak bukan nggak boleh kurus. Makanya dokter biasa itu suka marah-marah. Karena apa? Rata-rata masuk ICU gara-gara diet. Oh diet Iya. dok, saya udah diet ketat sampai kurus kering. Nah, yang disalahin dokternya, dokter yang nyuruh diet. Padahal yang salah denger ibunya, gitu ya. Jadi diet itu bukan untuk nurunin berat badan. Ya kalau dia berat badan turun gara-gara diet, berarti ada yang salah dengan diet Bapak Ibu sekalian ya. Ayo lagi. Oke, saya lanjut dari Bu Sheila. Dok, anak saya sudah konsumsi suplemen dan terapi ABA sejak usia 3 tahun. Hmm. Sekarang usianya hampir 6 tahun. Namun Mm-mm. saat ini sedang stuck. Sudah Hmm. sekitar 4 bulan tidak ada progres dan belum bisa bicara. Nah, Hanya meniru sedikit-sedikit. Kira-kira kenapa ya dok? Dulu pertama awal-awal, ya, sorry. dulu Terus awal-awal bagus progresnya. Terima mm, kasih dok. 3 tahun, berarti kan minum suplemen. Dosisnya berapa? Sama. Pertanyaan saya, dari anak usia 3 sampai 6 makanannya sama nggak?
Tentu enggak. Berat badannya sama enggak? Enggak kan? Nah, kebutuhan anak sama enggak? Beda. Anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun berbeda. Dan apakah inilah yang kadang-kadang saya perlu luruskan ya. Mentang-mentang suplemen, suka-suka saya suplemennya. Dosisnya suka-suka saya. Saya nggak ada patokannya. Nggak boleh, Bu. Makanya stuck. Nah, stuck baru mikir. Jadi percuma suplemen yang diminum. Ya, kalau kita nggak ada lab secara kontinu. Periksa lab harus terus. Ya, medical check up harus terus. Ya, tiap 6 bulan cek. Apakah suplemen yang saya makan keserap nggak di anak saya? Ada anak-anak yang susah loh menyerap suplemen loh. Jadi dosisnya seharusnya misalnya 10 miligram, sama dia harus 50 miligram baru bisa naik. Ada yang kayak gitu. Ya. Jadi Intinya selalu semua cek. harus dicek ya dok ya. Iyalah, jangan. Makanya. Iya, ikut-ikut aja pokoknya. Nah, termasuk juga terapi ya. Terapi Hmm. juga sekarang stuck. Nah, kenapa stucknya? Harus ngobrol sama yang jago terapi, yang ahli. Kenapa dia? Nah, itu nggak mungkin sesuatu itu stuck. Pasti ada masalahnya ya. Oke. Lanjut Bunda Aulian. Izin dok bertanya, bagaimana dengan kondisi ngorok pada anak? Anak saya ini juga kalau dalam posisi tidur ngorok dan seperti ada lendir yang bikin Oke. tersumbat hidungnya. Tapi dalam posisi bangun dan beraktivitas bernafas seperti biasa. Penyebab Hmm. ngorok pada anak ASD itu apa ya dok? Pertama, ya, kegemukan. Nah, itu nomor satu. Cek selalu ke dokter THT dulu ya. Apakah ada sumbatan di sini? Apakah ada tonsilnya bengkak atau dan lain-lain. Pertama, ngorok itu ada sumbatan kan. Jadi pada saat tidur lidah itu bisa ke belakang atau dia misalnya ada sesuatu yang tersumbat di sini, ada pembengkakan dan lain-lain. Kedua, bisa karena tadi riak berlebihan. Nah, ngorok itu apakah setiap hari dia beriak berlebihan? Kalau dia beriak berlebihan itu kan artinya ada peradangan di situ. Apa yang terjadi pada saat malam-malam itu? Apakah kedinginan? Apakah ada alergi? Nah, itu semua harus dicek ya. Ngorok itu nggak bagus karena artinya napasnya, udara itu nggak bisa masuk dengan sempurna, dengan maksimal. Padahal kita butuh oksigen untuk otak. Kalau ngorok itu terus berlangsung, dan bahkan sampai henti napas tuh gini, sampai sedek gitu ya, sampai ada stop napas, itu artinya ada nanti otak itu kekurangan oksigen, hipoksia. Padahal kita butuh banyak sekali oksigen untuk otak, nutrisi untuk otak, supaya nggak peradangan dan lain-lain. Jadi segera ke dokter untuk cek semuanya, ya, dan cari tahu alerginya apa. Oke. Saya lanjut Bu Rini Fadli. Tadi dokter kan ada sempat bicara mengenai atensi ya. Ini agar atensi anak meningkat gimana caranya dok? Ini dari sisi apa nih? Dari sisi biomedis sama sisi terapi perilaku terapi. Ibu Rini, coba open mic Bu Rini. Oke, Dari pertama, biomedis, Bu. hmm, Biomedik, silakan. kalau saya sih gini aja, nggak usah cari-cari biomedis dulu. Hal yang simple lah. Nomor satu ya, atensi. Apa sih yang bikin kita perhatian? Nah, contohlah pacar. Apa sih yang bikin kita mau memperhatikan dia? Karena apa? Karena dia menarik, enak dilihat. Benar nggak? Nah, kalau anak itu mau melihat atensi itu kan keinginan dari dalam, ya. Kalau dia tertarik dengan sesuatu, tentu dia mau perhatikan. Jadi makanya kalau terapi itu jangan dipaksa lihat, lihat, lihat. Nggak ada yang mau tuh anak. Coba bapak dipaksa gitu ya, dilihat gitu ya. Nggak ada. Jangan memaksa untuk anak melihat, tapi lakukanlah kegiatan yang anak itu suka. Jadi dia melihat dengan sukarela, ya. Rata-rata kalau saya lihat gangguan atensi itu bukan karena biomedis kebanyakan, bukan karena masalah di dalam, Oh, ya, tapi karena memang lingkungan itu tidak menarik bagi dia rata-rata. Tapi ada juga yang karena di dalam. Memang ada masalah di situ, masalah fokus, konsentrasi, perhatian. Nah, kayak gitu kan masalah di otak ya. Nah, jadi
otak itu harus dilihat. Kenapa terjadi seperti itu? Ya rata-rata lihat apa ada peradangan di otak, apa kenapa itu kan rata-rata peradangan di otak ya. Jadi apa penyebabnya? Apakah ada alergi makanan? Dilihat yang tadi semua itu, yang 3 kunci itu harus dilihat basic ya. Oke, saya lanjut Ibu Adiska. Ini sepertinya mirip ya. Dok mau bertanya apakah untuk anak ASD dia CFG XFX apakah pasti harus dilakukan atau tiap anak itu beda-beda? Yang pasti yang segini deh ya. Yang menurut saya benar-benar haram ya, itu adalah kasein free. Maksudnya yang kasein itu harus CF, gluten free ya, gula ya. Kalau fenol itu tiap anak tuh ada yang iya ada yang enggak, jadi perhatiin aja. Tapi yang haram banget itu gluten, susu ya, sama kasein ya. Sama seafood itu jangan, nanti eh, cenderung kejang ya. Kemudian soya juga bikin kejang ya. Jadi kita harus tahu itu. Jangan sampai kejang karena sekali kejang rusak sel saraf semua untuk anak ASD ya. Nah, eh, kalau itu yang utama, selama masih ada masalah ya, masih ada masalah artinya anaknya masih belum setara dengan anak seusianya. Tapi kalau udah setara, anak seusianya udah nggak bisa dibedain, cobalah bisa di apa dicoba yang fenolnya dan lain-lain. Kita sebenarnya bisa ngelihat kok dari genetik aja deh. Kalau mau ada buktinya, apakah bisa buat semua anak, apakah harus beda-beda. Kalau mau pasti lihat genetiknya, ada tes genetiknya, apakah seumur hidup harus gluten, harus kasein, nggak bisa, ya itu bisa kelihatan dari tes genetik. Oke. Ya. Dengan Ibu Deborah Tobing, Hai dok, bagaimana pengalaman dokter detox dengan bioresonans? Apakah efektif untuk ABK? Saya nggak ada pengalaman dengan bioresonans. Ini Ibu Deborah Tobing menanyakan seperti ini. Oke, saya lanjut ya. Dengan Ibu Umi Khalid. Selamat malam dok, anak saya sudah 7 tahun. Progres sudah bisa baca, sudah sekolah, nulis masih sedikit-sedikit, komunikasi 2 arah sudah, tapi kadang masih ada stimming. Hmm. Ngoceh-ngoceh, mondar-mandir, terapi Hmm. masih SITW ABA. Hmm. Artikulasi masih kurang, Hmm. kurang jelas huruf N, Hmm. L, F. Saya Hmm. belum pernah terapi biomedis, selama ini ke dokter tumbang. Yang Hmm. ingin saya tanyakan mengenai Hmm. proses biomedis, selama ini baru tahu dari YouTube dan artikel saja. Belum Hmm. pernah ke dokter biomedis. Proses biomedis bagaimana, dok? Mulai dari obat cacing, enzim, prebiotik, ataupun suplemen-suplemennya, apakah harus pemeriksaan dulu? Atau bisa diberikan rekomendasi, dok, mengenai suplemen-suplemen detox, obat cacing? Anak saya juga tidak diet total, tapi no gluten, no sugar, no kasein, tapi kadang-kadang masih bocor. Renol juga Oke. dikurangi. Oke, pertama ya, saya nggak mau kasih suplemen dan obat-obatan di sini karena itu akan berbahaya dan membahayakan Bapak Ibu sekalian juga dan anak-anak ya. Itu sangat nggak boleh ya. Eh, yang pertama harus dilakukan adalah, kalau saya tadi komentar aja ya, artinya itu kan kayaknya udah bisa baca tulis segala macam tuh bagus. Cuman harus dilihat juga apakah social skill-nya bagus apa enggak ya. Artinya itulah dari terapi. Tapi dari sisi biomedis, yang harus dilakukan pertama adalah tentu yang 3 cara tadi itu apakah sudah dilakukan, dan tentu untuk memastikannya kita lihat laboratorium berdasarkan itu. Masa nggak ada angin nggak ada hujan kita kasih obat jamur, orang nggak jamuran, ya kan nggak mungkin ya. Ada tuh main dikasih-kasih obat detox-detox yang berbahaya, bahaya juga ya. Tahu nggak, obat-obat detox itu kadang-kadang juga mengeluarkan mengikat dari mineral-mineral yang dibutuhkan anak, kayak zinc yang biasanya kurang pada autism. Zinc segala macam itu juga ketarik keluar. Jadi efeknya malah tambah parah. Walaupun katanya obat-obatan detox. Detox apa? Apakah memang ada logam beratnya tuh anak? Kan kita nggak tahu. Obat-obat detox juga
bisa bisa beda-beda ya. Ada yang obat detox ngeluarin khusus untuk ngeluarin timbal, ada yang khusus untuk ngeluarin merkuri gitu ya. Jadi harus hati-hati sekali ya. Dan never do self medication. Percuma gitu ya. Oke, untuk Bunda Aulian dan Bunda Adiska saya lewatin ya, karena ini pertanyaannya sudah dijawab dokter sebelumnya. Saya lanjut, Bunda Mariska. Izin dok, kami sebagai ortu ABK ASD 8 tahun, terpapar informasi terkait intervensi biomedis. Bagaimana kami yang domisili jauh di Papua mau memulai prosedur intervensi biomedis? Haruskah langsung bertemu dengan dokter? Jadi idealnya memang ketemu kan ya. Cuman kan sekarang teknologi udah canggih ya. Pasien saya juga banyak di Wamena, di Wamena ya, ya kan. Ada juga di Jayapura, nggak ada masalah sekarang kan. Lewat Zoom, lewat apa bisa, nggak ada masalah. Terapi aja bisa lewat online ya. Oke, saya lanjut. Eh, Bu Widi ya. Dokter, apakah konsumsi suplemen dengan waktu yang lama akan memberikan pengaruh kepada ginjal anak? Bagaimana cara kami orang tua agar dapat tetap menjaga yang dibutuhkan oleh tubuh anak? Nah, jadi selalu begini, walaupun suplemen relatif lebih aman untuk ginjal, karena apa? Karena ginjal itu, karena suplemen itu, nutrisi itu udah secara alami ada di badan kita. Contoh vitamin ya. Vitamin itu kan ada di makanan dan lain-lain. Dan kita harus kasih ekstra vitaminnya. Kalau dengan makan aja, nih anak udah susah makan, nggak mau makan, atau alergi dengan makanan itu, makanya kita nggak bisa ngasih banyak. Jadi padahal dia butuh banyak gitu. Jadi ya caranya adalah dengan tambahan dikasih suplemen. Ya. Nah, terus jadi relatively suplemen itu adalah sesuatu yang udah diterima oleh tubuh. Tidak bisa apa artinya bisa dengan ginjal itu nggak terlalu berat itu kerja ngeluarinnya. Beda dengan obat sintetik seperti antibiotik dan lain-lain. Nggak boleh panjang-panjang karena itu adalah benda asing. Jadi kalau benda asing yang belum tubuh kenal berat kerja ginjal, jadi mudah terjadi sakit ginjal. Makanya tapi tetap aja kita harus hati-hati karena minum suplemen itu bisa lama bertahun-tahun. Tetap harus selalu medical check up, cek fungsi ginjal, fungsi hati berkala minimal 6 bulan sekali. Nggak bisa santai-santai aja, tetap harus dicek. Karena ada anak-anak yang memang super sensitif. Yang masalah hatinya memang udah bakatnya itu bermasalah, jadi rata-rata walaupun suplemen dikasih beberapa dia tetap nggak bisa. Ada juga yang kayak gitu. Ya, Baik, dok. Ibu Adiska, jika ingin konsultasi offline dengan dokter janjiannya kemana ya, dok? Apakah harus ke Akari Autism Center atau kontak lain yang bisa dihubungi? ya itu aja. Akar yang Autism Center ya. Nah, nomornya kan ada nanti. Oke. Ibu Yani, minta tolong jelaskan tentang DNA metalion. Kak, Methylation. methylation. Hmm. Kapan anak kita perlu melakukan tes ini? Apakah terapi stem cell disarankan untuk anak autis? Oke, tes-tes itu kalau bisa dilakukan jauh lebih baik. Sekarang tes DNA bukan hanya tes DNA methylation, ada juga yang ada yang namanya tes DNA keseluruhan, jadi nggak hanya methylation, semuanya ada. Zaman dulu memang DNA methylation dan itu sangat mahal. Artinya sekarang lama-lama relatif lebih terjangkau pemeriksaan DNA, karena sekarang udah bisa lebih banyak, lebih lengkap, nggak hanya methylation aja dengan harga yang lebih bisa terjangkau ya. Dan itu bagus sekali. Kalau kita bisa cek bagus DNA karena kita bisa tahu jadi bakat dia, cetakannya anak seperti apa dan kita harus bagaimana suplemen apa yang cocok itu bagus banget. Nah, untuk stem cell jujur sampai sekarang ada beberapa yang sudah dilakukan stem cell dan hasilnya saya hmm, dibanding jadi gini, ada yang mengaku-ngaku stem cell padahal bukan stem cell, cuman suntikan biasa. Yang benar-benar stem cell itu adalah yang mahal punya, yang ratusan juta sekali suntik. Dan nggak 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 cukup cuman dengan satu kali suntikan, harus bisa sampai 6 kali lebih bahkan. Kenyataannya tidak ada anak paling biasanya cuma 2 kali stem cell yang saya tahu ya, 2 atau 3 kali suntikan stem cell. Kalau misalnya stem cell itu memang benar-benar bagus, orang kaya sudah nggak ada yang autis. Itu aja sih. Betul. Ya. Nah, jadi tetap
kita pasti ada perbaikan. Cuman jangan dengan satu itu aja mengharapkan semuanya ting tiba-tiba bagus. Jangan salah, saya pernah ada ketemu anak yang sudah 2 kali stem cell di Malaysia dengan harga yang sekali suntik 300 juta ya di Malaysia, datang ke saya, anaknya sudah bicara. Kenapa? Jadi satu nih. Jadi anak ini datang ke saya setelah dia sudah di stem cell 2 kali di Malaysia, datang dengan menyerang, ya menyerang. Karena apa? Eh, Makanannya nggak dijaga, ya dia bisa bicara tapi nyerang, menghajar semua orang tuanya anak 12 tahun. Artinya apa? Tetap aja, walaupun sudah stem cell, tetap kita harus jaga lingkungan dan lain-lain. Bukan dengan satu fix semua, nggak ada. Itu nggak ada ceritanya, gitu. Kalau dengar-dengar marketingnya, tentu saja, wah setelah stem cell anak saya bagus, lebih bisa bicara, tentu itu namanya juga marketing ya. Semua kan kecap nomor satu. Tapi apakah yang penting adalah apakah Bapak Ibu sekalian udah lihat sebelum sama sesudahnya anak ini? Nah, kayak gitu. Apakah benar-benar wow? Nah, sampai sekarang sih saya belum lihat. Mungkin ada perbaikan, ya. Tapi apakah dengan ratusan juta sudah memperbaiki semua? Enggak, ya. Oke, Bu, udah jam ya 8. sudah selesai. Bu Agustina, ini tadi sudah dijelaskan Ya. sama dokter ya bahwa bisa online, jadi nanti hubungi Akaris saja. Untuk Bu Yayen juga tadi sudah dijelaskan ini ada yang 10 tahun juga bisa, jadi ini sudah terjawab. Udah, Mm-mm. itu. Maaf ya, Ya, waktunya sudah habis, jangan Bapak-bapak, Ibu-ibu. khawatir, ibu-ibu ya. Terima kasih banyak, dokter, Sama-sama. untuk Maaf saya ada sharingnya malam pasien ini. lagi Ya, di nggak apa-apa. Medan. Paham. Permisi ya. Makasih ya, dok. Ya, Ya, terima kasih. dadah. Ya, Bye-bye. makasih semua Bapak Ibu. Ya. Belum foto nih kita nih. Foto dulu yuk. Foto dulu semuanya. Yuk foto. Aduh, coba. Ntar biar ingat, ya kan. Kita foto dulu. Buka kameranya. Gak apa-apa Bapak Ibu. Nanti tanya aja. Kan ini juga baru, belum pernah ya. Memang ilmunya itu banyak. Mm-mm. Ya, Oke. yuk foto ya. Ya, silakan. Admin yang foto. Boleh. Atau Bu Yuliana? Bisa? Bu Yuli. Nggak bisa dia. Dia lagi udah ada pasiennya dia Oke. nemenin pasien. Oke. Print screen aja. Bentar. Iya, saya print screen aja. Ini masih yuk, open kamera. Masih pada malu-malu, Dok. Ya udah, saya print screen ya. Oke. Oke, makasih. Sampai Terima ketemu kasih, ya. Dok. Terima kasih. Yuk, sukses semua. Bye.